Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Panzo di lanjutan Chapter BTTH. Semua orang di aula segera tercengang ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir. Tidak ada yang mengira pemuda ini yang memiliki pencapaian besar dalam keterampilan. Mata cantik Tang Hauer menatap Xiaoyan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama, yang setara dengannya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, "Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun yang aku lakukan? Hanyalah mengganti nama aku." Pria tua berjubah merah, yang juga elder kedua dari lembah api yang terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan kamu dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir, penangkal petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar kamu dengan niat membunuh. Kamu bukan murid dari Wind Lightning Pavilion, di mana kamu mendapatkan gerakan kilat 3000. Ekspresi Xiaoyan tenang ketika dia menjawab, "Gerakan kilat 3000 adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi aku untuk bertanggung jawab kepada elder kedua tentang ini. Adapun Skipper 3 Mysterious Flame, aku memiliki flame surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan Skipper 3 Mysterious Chang'e ke puncak." Kata-kata Xiaoyan itu tumpul, oleh karena itu ekspresi elder kedua sedikit berkurang. "Xiaoyan, tempat ini bukan Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan membiarkanmu bertindak dengan cara lancang seperti itu." Elder ketiga dari lembah api pembakaran, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin ditegur. Xiaoyan terlalu malas untuk repot-repot dengan dua orang tua yang bising ini. Matanya menatap Tang Seng di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, lembah kepala Tang, "Aku telah datang ke lembah api terbakar untuk Skipper 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang cara menyelesaikan masalah ini." Tang Seng melambaikan tangannya, ekspresinya berangsur menjadi dingin. Dia melirik kedua tetua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiaoyan. Aku yang dulu juga sadar akan peraturan di dalam lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberikan perubahan misterius Skipper ke Xiaoyan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh perubahan misterius Skipper 3 setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Para tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar kata-kata Tang Shen ini. Ekspresi mereka berdua sedikit berubah dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Elder Council. Bolehkah aku tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Elder Council?" Orang tua bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau mengizinkan perubahan Skipper 3 misterius mendarat di tangan Xiaoyan yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan semua cara untuk menghalangi Xiaoyan. Wajah Tang Seng sedikit tenggelam. Dia sudah mati rasa menjawab, "Jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, beritahu kami tentang topik pengujian." Hati elder kedua bersuka cita ketika dia melihat Tang Seng menjadi sedikit keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak bisa dilakukan dengan santai. Oleh karena itu, aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan aku yang lama, masalah perubahan misteri Skipper 3 akan diputuskan oleh kepala lembah." Aula besar segera sedikit tenang setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang
dan tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Alis Tang Hua disatukan sedikit, kemarahan juga melintas matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Duzong adalah level di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa itu elder kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Tang Sen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi elder kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes semacam itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skipper Tree misterius Chang'e kepada orang lain. Jika kepala lembah merasa bahwa itu elder kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh Elder of the Wind Lightning Northern Pavilion. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan aku. Elder ketiga, Wu Chen, perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat elder kedua itu menghadapi kesulitan menarik kata-katanya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan elder kedua itu. Namun, dia pasti eksistensi sebanding dengan Fei Tian. Dia akan sedikit bermasalah untuk ditangani. Tang Sen ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kamu berdua dan Xiaoyan. Tidak baik bagi kamu untuk bertindak. Alis Tang Hua di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Sen. Miss Hua memang pilihan yang bagus, namun Xiaoyan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhispa api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjuk belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan. Aku pikir saran elder ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiaoyan mampu perlahan dengan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil. Proyeksi gatal untuk terus maju yang muncul di wajah Tang Hua menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukul hingga babak belur. Xiaoyan yang berdiri di aula besar akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Sen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Sen, Tang Hua, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Duzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian, dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah kamu yakin kamu ingin membiarkan dia menjadi penguji? Xiaoyan perlahan mengangguk, matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit kaget oleh kata-katanya. Xiaoyan tahu bahwa itu jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan dua orang tua ini, hari ini sepertinya dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil Skipper Tree misterius Chang'e dari Burning Flame Palace. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah sebuah Fei Tian, Xiaoyan saat ini sudah melangkah ke kelas Duzong. Tang Sen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua sesepuh bersuka cita di sampingnya dan tanpa daya mengangguk. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, aku yang lama tidak memiliki metode lain. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebuah bintang 8 Duzong mungkin kuat, tetapi Xiaoyan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Palai Chip, tolong yakinlah bahwa aku yang lama sadar bahwa itu dia telah melakukan kebaikan pada Burning Flame Palace. Karena itu, aku tidak akan menyakitinya. Jika Skipper Tree misterius Chang'e bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Palace, aku yang lama tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, aku berharap kepala lembah akan memaafkan aku. Ini terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar.
Selain itu, aku pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari kita biarkan mereka mengamati itu, akan bermanfaat bagi mereka. Elder ketiga melihat sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin berjalan keluar dari aula. Ketika ia melewati Xiaoyan, ia mengatakan, "Karena kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhispa api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode pembakaran lembah api Qi atau teknik duo yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas, bahkan jika kamu gagal dalam ujian." Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan Wu Chen yang menjadi terpana karena setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiaoyan. Dia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Orang-orang muda akhir-akhir ini memang arogan. Baiklah, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan membuat aku yang lama tidak dapat mengambil wajah aku."